Ya, selamat pagi, siang, ataupun malam dimanapun Bapak berada. Nah, di sini saya akan mempresentasikan eh, proyek yang akan berhubungan sekali dengan UMKM sesuai dengan judul yang ada di slide Pak, yaitu proyek digitalisasi keuangan UMKM atau bisa dibilang proyek yang dimana membuat kas keuangan yang dikelola UMKM menjadi dibuat secara digital seperti dimasukkan melalui web ataupun aplikasi. Nah, Menteri Koperasi dan UKM nama Bapak tersebut adalah Ana Agung Gede Murah. Nah, dia pernah berkata bahwa untuk memperkokoh peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, maka 1 juta UMKM harus naik kelas. Nah, berarti bisa dibilang kalau di sini UMKM merupakan um, hal terpenting bagi perekonomian nasional, terutama di Indonesia, karena banyaknya tenaga kerja yang diserap. Contohnya seperti ini. Nah, UMKM sendiri itu memiliki kepanjangan yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, 89,2% tenaga kerja yang diserap di Indonesia itu diserap oleh usaha mikro, 4,74 oleh usaha kecil, 3,11 oleh usaha menengah. Yang total adalah sekitar 116 juta tenaga kerja yang diserap oleh usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Indonesia melalui sumber dari Kompas.com. Nah, untuk proyek kami itu merupakan proyek yang mendigitalisasi pembukuan keuangan khususnya pada UMKM yang bertujuan untuk transparansi keuangan yang ada di UMKM supaya pemilik bisa melihat daftar keuangannya, keluar masuknya kas dengan cepat tanpa perlu menunggu lebih lama. Jadi seperti kita menginputkan, kita masukkan di sistem, kemudian sistem akan memprosesnya dan saat itu juga bisa kita baca. Dan juga yang kedua, mempermudah pengaksesan. Karena jika kita terhubung, terkoneksi, semua bisa diakses dari manapun. Jadi mungkin pemilik lagi di luar kota, mengurus apa yang lain atau gimana, bisa mengakses keuangan tersebut. Dan juga yang terakhir yang sudah saya sebutkan tadi yaitu memudahkan ketika memiliki beberapa cabang. Ketika memiliki beberapa cabang mungkin nggak bisa langsung memantau, tapi melalui itu bisa langsung memantau keuangan setiap harinya. Nah, metodologi pengerjaannya adalah yang pertama akan ada analisis permasalahan. Akan ada pertama penganalisaan permasalahan yang ada. Mungkin kalau di bidang kami yaitu yang sudah kami analisa adalah kalau mengelola kas tanpa menggunakan digital susah untuk mengakses dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan juga step kedua yaitu perancangan website karena di sini di proyek ini tidak memakai aplikasi tapi memakai website, akan ada perancangan website terlebih dahulu dengan tim. Kemudian pembuatan website dan juga implementasi dan uji coba pada proyek tersebut atau uji coba kelayakan, dan juga yang terakhir yaitu penerapan website pada UMKM tersebut. Nah, terima kasih. Nah, di sini saya akan share untuk secara detailnya. Nah, di sini kalau bisa lihat juga ada rancangan biaya yang nanti akan saya sertakan. Ada server, ada biaya pembelian totalnya sekian, dan juga biaya-biaya lain. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, pertama ada analisa dan pengambilan data, survei ke lapangan, wawancara, pengumpulan berkas, pembuatan desain dan database, pembuatan perancangan sistem, dan yang terakhir pembuatan aplikasi. Nah, yang
ada di project ini ada 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, William Santoso sebagai Project Manager dan Web Developer, kemudian Kevin Tanadi sebagai Technical Writer, Trianata sebagai Sistem Analisis, dan yang terakhir Vincent Valerian sebagai Front-End Designer. Nah, demikian presentasi proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, ataupun malam.